Oke, telat aja tadi. Pada kemana kalian? Ultah masih lama pak, masih 18 hari. Sell in May and go away kayaknya nggak deh, karena memang dari kemarin Januari sampai April tuh udah market itu nggak terlalu banyak yang masuk juga gitu. Jadi baru beberapa hari yang lalu ada foreign buy lumayan gede sampai sekitaran kalau di total 2 atau 3 hari itu sekitaran 2 triliunan gitu. Sebelumnya tuh net buy-nya nggak begitu besar. Jadi kayaknya kalau ditanya apakah akan ada sell on May and go away, artinya saham turun di bulan Mei itu enggak. Oke? Halo Ledahar semuanya. Oke, kita mulai ya. Aku mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Hari ini kita lihat IHSG-nya. Last week tuh IHSG tuh udah sempat breakout ya pas aku nggak nge-live, atau ini pas di Jepang deh kayaknya, pas beberapa hari di Jepang tuh ini IHSG tuh udah breakoutnya tuh udah cakep banget. Jadi kita flashback beberapa waktu yang lalu, dia tuh kayak bertahan di garis merah ini terus. Nah terus breakout, abis itu sekarang ketahan di resisten barunya. Sekarang tuh udah naik level lah IHSG-nya. Kalau dulu 6.820-an ini jadi resisten, sekarang 6.820 ini udah jadi support baru gitu. Nah, perhatikan ini IHSG, ini support barunya sekitaran 6820 dan juga resistennya sekarang baru di sekitaran level 6945-an. Di angka 6945 ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan 2 hari ini ada koreksi atau IHSG-nya turun, itu normal dan wajar banget karena memang udah naik lumayan signifikan. Dan 2 hari perdagangan yang hijau-hijau ini net buy asing besar banget. Ini yang aku bilang tadi sampai sekitaran 2 triliunan gitu. Ya, jadi ini wajar banget. Terus hari ini tadi marketnya tuh turun karena didorong oleh pelemahan dari beberapa saham komoditas batubara seperti contohnya PTBA, United Tractor, Indi, ITMG dan juga Adaro. Ya, jadi kalau PTBA sendiri tadi kita lihat resultnya dari laporan keuangannya tuh nggak begitu bagus, nggak sesuai dengan ekspektasi. Cuman sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi, sektor batubara slowing down ini udah expected gitu. Oke. Sebentar ya. Oke, United Tractor sendiri, aku review dari United Tractor dulu malahan instead of PTBA. Nah, ini United Tractor. Ini turunnya sekitaran 6,92%. Hampir ARB atau udah ARB sih tadi udah ARB dan volume transaksinya cukup besar. Dan ini kemungkinan masih akan bisa turun lagi, masih bisa jatuh lagi gitu. Ya, jadi ini udah ARB di sini, volume transaksinya lumayan gede, terus masih bisa jatuh lagi. Ya, ini udah 2 kali ARB ini ya. Kenapa? Wajar banget karena tanggal 27 atau 28-nya kemarin itu Kamdev. Jadi Kamdev itu bagi dividennya lumayan gede ya. Makanya dari itu kita nggak saranin untuk teman-teman ngejar dividen kalau harganya udah naik mendekat jelang bagi dividennya gitu. Dan ini jatuh 2 kali ARB. Ini wajar banget kalau United Tractor ini cenderung karena dividen trap ya. Jadi turun setelah pembagian dividen. Perkiraan masih bisa turun sekali atau 2 kali lagi sampai 25-225. Jadi dia akan nutup gap dulu di sini sekitaran 25-225-an di sini. Aku kasih garis United Tractor dia bisa turun sampai di sini. Nah, jadi buat kalian yang mau nampung United Tractor di bawah sabar ya. Oke, terus jangan masuk dulu. Terus aku mau ke ASI dulu instead of PTBA. Jadi ASI ini ibu induknya dari United Tractor gitu, perusahaan konglomerasinya. United Tractor ini anak usahanya dari Astra International. Nah, teman-teman pasti perhatikan sekarang tuh udah tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei.
lusa ya, jadi hari Kamis tanggal 4 Mei itu akan ada come date, penghitungan dividen. Ex date-nya tanggal 5 Mei. Ini Astra International bisa turun banget, bisa turunnya sampai mungkin sekitaran level 6.100-an. Jadi kalau kamu memang tujuannya cuma buat trading jangka pendek aja, ini udah pasti akan rugi dari capital loss-nya, dari penurunan harga sahamnya. Nah, kalau kamu tujuannya mau dapetin dividen ya, misalkan nih sekarang beli saham ASII sampai tanggal 4 Mei nanti di hold, nggak dijual, jangan sampai jual tanggal 4 Mei, jadi mesti nginep sampai 5 Mei-nya gitu. Itu kamu masih dapat dividennya, dan dividennya lumayan gede buat Astra International ini. Kalau nggak salah kemarin dividen yieldnya tuh sekitaran 9 sampai 10% gitu, tapi itu aku lupa juga ngitungnya dari harga kapan ya, pokoknya lumayan gede deh Astra International ini. Nah, jadi untuk Astra International ini kesimpulannya, kalau kamu pengen dapetin dividen yang segitu gedenya, mesti harus siap resiko jatuhnya. Jadi baiknya gimana dong, dibeli atau enggak dong? Ya tergantung seleramu gimana. Pertanyaannya, kalau udah dibeli dan kemudian dapat dividen gede, abis itu jatuh, bisa balik nggak untuk Astra International ini? Kalau jawaban gampang aku, bisa banget balik, cuman mesti sabar nunggu 3-6 bulanan untuk sampai ke angka 6.800-an ini. By the way, Astra International ini perusahaan bagus, tapi kemarin naiknya juga kedorong pas sentimen dia mau bagi dividen gede. Jadi jangan harap nanti dia bakal balik naiknya tuh secepat ini, dia nggak akan secepat ini. Jadi balik naik sampai level 6750-an tuh dia butuh waktu sekitar 3-6 bulan, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Jadi kalau kamu mau ngejar dividen yang dapat sekitaran mungkin berapa ya, 9%-an kali dividen yield, ya mesti siap-siap gitu. Oke, 552 per lembar kalau aku hitung dari harga sekarang, coba ya, karena dividen yield tuh kalau harga berubah dia ikutan berubah. 552 dibagi 6675, 8,2% dari harga terakhir hari ini, lumayan tinggi. Kesimpulannya gimana? Kalau aku pribadi, aku nggak akan ngejar buat tradingnya. Tapi kalau pas dia jatuh dalam, mungkin jatuh sampai level 6 ribuan abis bagi dividen tadi, aku justru bakalan serok buat long term investmentnya, long term investingnya. Oke, sekarang aku akan bahas PTBA. Jadi PTBA tadi tuh jatuh banget. ARB ya, di harga terakhir 3860, chartnya kayak gini, habis uptrend terus dia jatuh banget gitu. Oke, nah PTBA sendiri sentimennya gimana sih? PTBA ini laporan keuangannya dia, ini pendapatannya secara tahunan tuh sebenarnya naik dibandingkan kuartal 1 2022 itu naik 21,25%. Laba bersihnya dia itu turun sekitaran 48,44%. Nah, yang menarik penjualannya PTBA ini di atas produksi sebenarnya. Jadi meskipun laba bersihnya turun, ini di kuartal 1 ini permintaan dia tuh masih tinggi, masih di atas produksi. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022, memang labanya turun. Kenapa? Karena average selling price atau harga jualnya tuh turun. Dan ini tuh udah aku mention berkali-kali. Aku nggak tahu kalian ngikutin nggak Instagram live atau live ini. Teman-teman yang ada ngikutin atau ada dengar sebelumnya mungkin boleh komen di sini bilang iya atau aku udah pernah dengar gitu. Jadi aku senang juga nih kalau ada yang nyimak. Aku udah pernah bilang beberapa waktu yang lalu bahwa result dari kinerja emiten batubara tahun ini 2023 tuh gak akan sebagus tahun 2022. Kenapa? Karena tahun 2022 bisa dibilang harga batubara itu bubbling banget dikarenakan perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, jadi itu kayak satu sentimen yang memang anomali gitu. Jadi karena dia anomali ya, anyway, harganya naik tinggi banget, sekarang tuh udah mulai normalized. Berarti sekarang tuh malah normalized. Ngomong-ngomong, meskipun laba bersihnya dia turun, emiten batubara ini masih akan tetap cuan. Jadi meskipun hari ini PTBA-nya ARB, ke depan tuh PTBA dan kawan-kawan ini masih akan tetap untung. Jadi kalau teman-teman perhatikan di
Januari di kuartal 1 2023 ini, tadi aku mau kasih lihat datanya ya, tapi kebanyakan tulisan udah aku ceritain aja. Laba bersihnya itu 1,18 triliun. Jadi meskipun dia turun 48% daripada tahun lalu, laba bersihnya tuh masih 1,18 triliun. Sebenarnya pendapatannya tuh masih naik, penjualannya tuh masih naik 21,25% naiknya. Jadi di angka 9,95 triliun. Tapi laba bersihnya turun. Harusnya kalau pendapatan atau penjualan naik, laba bersih itu naik. Berarti dia gede di mana? Di biayanya. Jadi penurunan laba bersihnya ini bukan karena penjualannya jelek, tapi didorong oleh naiknya beban pokok penjualan. Naiknya banyak banget, sekitaran 66,16%, jadi 7,89 triliun biayanya. Jadi biaya jasa penambangan itu naik 40,8%, kemudian biaya jasa angkutan kereta apinya itu naik 59%, biaya royalti batubara itu juga naik 165% gitu. Jadi masih bisa ada untung. Kesimpulannya kalau ditanya perusahaan batubara, mungkin di sini saya nggak cuma ngomong PTBA aja. Perusahaan yang lain misalkan ITMG dan kawan-kawannya di tahun 2023 masih bisa bagi dividen nggak? Masih bisa, meskipun bagi dividennya pastinya nggak segede tahun 2022 gitu. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini PTBA-nya jatuh banget, kalau buat trader ya mesti jual atau cut loss. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang nungguin untuk dividen di tahun 2023 itu justru malah sebenarnya pas jatuh-jatuh gini tuh itu kita nunggu posisi untuk buy on weakness. Tapi bukan hari ini, bukan besok juga. Besok kemungkinan masih akan ada koreksi. Karena kalau misalkan ARA atau reject atas sehari itu biasanya masih akan ada kelanjutannya hari kedua, hari ketiga. Sedangkan kalau ARB tuh pertama, hari ini baru ARB sama halnya. Bisa akan ada yang kedua atau yang ketiga, terutama kalau udah bagi dividen gede gitu. Ini ada yang komen, Mario M, perang yuk. Jangan dong, masa perang yuk. Sabtu nanti akan ada gathering khusus member M-Trade aja. Aku lagi mikir sih dibuka nggak ya. Tapi Sabtu nanti khusus untuk member M-Trade, untuk kita Q&A, ngobrol-ngobrol tentang apapun ya. Jadi member kalau mau nanya-nanya, kalau mau curcol boleh juga. Out of topic dari sektor komoditas batubara, aku mau bahas sektor properti. Yang tadi aku ada mention juga di IG story aku. Jadi teman-teman mulai sekarang pantengin IG story aku, karena kedepannya aku mulai banyak ada aktivitas. Kalau aku lagi nggak bisa nge-live atau apa, aku akan share information itu di IG story aku ya. Jadi kalau misalkan ada saham apa yang menarik, aku akan share di IG story aku juga, meskipun kalau stock pick tuh real time di M-Trade pastinya. Oke ya. Nah ini kita mau review BSDE ini udah naik tinggi banget nih, lumayan signifikan di Oke, kita lihat ya BSDE-nya ya. Nah, dia udah naik lumayan signifikan dari masa sideways-nya. Nah, kalau kita ukur dari bottom-nya di tahun 2023 ini, BSDE itu udah naik sekitaran 23%. Dan kalau kita lihat hasil laporan keuangannya ya, laporan keuangannya dari BSDE ini sebenarnya aku nggak kaget sih, karena pasti dia naik gitu. Di kuartal 1 2023 itu dibandingin dengan kuartal 1 2022, pendapatan dia tuh naik 41,89% year on year, di angka 2,87 triliun. Sedangkan laba bersihnya itu naik 154% year on year ya, di angka 884 miliar gitu. Nah, untuk BSDE sendiri ini pendapatannya tuh tumbuh itu didorong karena apa? Karena naiknya penjualan tanah dan juga bangunan tuh naik 50,7% atau setara 72% dari total pendapatannya. Nah, terus sisanya itu disumbang dari mana? Dari penjualan tanah dan bangunan bertingkat, itu yang naik lumayan banyak juga 59%, dan pendapatan sewa naik 29%. Selain itu, BSDE ini dia juga ada efisiensi. Caranya gimana? Dia mengurangi banyak biaya, beban lain-lain itu sekitaran 6,8%. Aku juga belum ngecek biaya lain-lain itu apa. Tapi oke lah, bisa menghemat. Oke, sekarang teknikalnya gimana? Secara valuasi dia masih murah. Tapi sekarang udah mulai merangkak naik valuasinya. Jadi congrats untuk investors. Investors tuh teman-teman yang belajar di Invest Academy kita.
udah mulai cuan nih di Mvest. Teman-teman kalau mau investasi jangka panjang langsung aja DM saya Mvest, nama email dan WhatsApp, akan dikasih tahu nanti teman-teman semuanya gimana cara gabung Mvest. Mvest tuh gak ada batch-batchan lagi, jadi kalau mau masuk langsung bisa masuk. Ada materinya untuk 2 bulan dan kalian bisa simak kapanpun kalian mau dan diulang-ulang kapanpun gitu, dan dapat stock recommendation, petunjuk untuk investing tuh selama 2 bulan penuh gitu. Nah terus teman-teman bisa perhatikan di sini technically ya, meskipun valuasinya masih agak-agak murah, nggak sampai murah banget sebenarnya, udah mulai merangkak naik. Untuk BSDE ini dia technically udah naik 23% dari bottomnya di Januari 2023. Jadi untuk BSDE ini teman-teman technicalnya kayak mesti wait and see dulu buat kalian yang mau beli. Itu nunggu sekitaran level 1000 sampai 1025 gitu. Jadi M-Trade sih udah masuk ya di breakout beberapa hari yang lalu, jadi tinggal nge-hold aja. Cuman yang belum punya wait and see dulu aja. Oke, terus nih ada yang bilang lagi nunggu koreksi Cetra buat buyback. Ya oke lah, apa aja oke ya. Tapi cuman kalau di properti itu aku ngeliat BSDE itu kuat banget gitu. PTBA tadi aku udah bahas detail. Terus IMAS, gimana dengan IMAS, Indomobil? Ini naiknya udah irasional. M-Trade punya IMAS dan ini belum dijual IMASnya. Let me check. Wah, IMAS tuh termasuk yang beggar di M-Trade. Jadi kita tuh suka ngebeliin saham-saham yang breakout dari stage satunya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu mana yang bakalan beggar. Cuman kalau dia belum patah tren ya kita akan hold terus. Ini IMAS tuh termasuk yang saham yang multi baggernya M-Trade gitu. Ini belinya waktu itu di 1170 tanggal 31 Maret. Oke, kita cek 31 Maret. 31 Maret itu di sini nih. Nah ini pas dia breakout, ini pakai strateginya super trader yang kita ajarin di workshop super trader. Jadi kalau kamu ketinggalan ilmu super trader di workshop kemarin, bisa nonton recording atau rerunnya, DM saya dengan kode super trader atau STE, nama email dan WhatsApp. Nanti diajarin gimana caranya buat nemuin saham multi bagger kayak gini. Nah ini IMAS di M-Trade tuh udah cuan segini dan kita masih ngehold gitu ya. Jadi sekarang sih udah bukan waktunya beli lagi, tinggal ngehold aja dan happy cuan. Kita tinggal nunggu jualannya kapan. Oke. Terus sebentar ya, lagi mikir mau ngomong apa. IMAS, apalagi ya? Oh, INTP, aku mau bahas INTP nih. Indosemen Tunggal Prakarsa, ini akan dibahas di Mvest besok ya. Besok Mvest akan bahas INTP. Oke, ya jadi INTP ini sekarang sebenarnya masih lumayan murah secara teknikal ya. Kalau valuasi besok kita akan bahas di Mvest gimana valuasinya. Ini di level 9725 supportnya untuk INTP dan juga di level 9975 sampai 10 ribuan untuk INTP ini. Nah, yang menarik INTP ini laba bersihnya dia tuh naik 103%. Laba bersihnya INTP naik 103% dan pendapatannya dia tuh cuma naik 19% sebenarnya. Nah, kenapa laba bersih INTP itu bisa naik 103% padahal pendapatannya cuma naik 19%? Ini didorong oleh naiknya pendapatan sebesar 19% tadi, tapi juga didorong meningkatnya optimisme dari masyarakat seiring meredanya pandemi Covid dan ada efisiensi biaya. Pastinya ada efisiensi biaya. Kalau pendapatan naik dikit tapi laba naik banyak, itu ada efisiensi. Nah, efisiensinya di mana? Biaya energi yang lebih rendah seiring banyaknya stok batu bara yang dibeli dengan harga DMO atau Domestic Market Obligation. Tanggal 2 Mei hari ini INTP ini turun 6,91% ARB.
Kenapa? Padahal laporan keuangannya tuh bagus. Hal ini tuh ngerespon larangan pemerintah akan angkutan lebaran selama libur lebaran April lalu. Dan bakalan berdampak negatif dari sisi volume penjualan perusahaan semen dan diproyeksi bakalan tercermin di laporan keuangan di kuartal 2 2023 nanti. Jadi proyeksinya kuartal 2 tuh nggak akan sebagus kuartal pertama. By the way teman-teman yang pengen dapat recommendation dan juga petunjuk baik berapa banyak saham yang mau dibeli, kapan belinya, kapan jualnya, teman-teman bisa join Mtrade dengan cara DM saya Mtrade nama email WhatsApp, Mtrade nama email WhatsApp atau langsung ke mtrade.id. Nah, aku mau share teman-teman di Mtrade itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi juga gitu. Nah, ini hari ini dagangan kita ini untuk WIM-nya kita cuan 13-15%. Jadi kita hari ini profit taking saham-saham rokok, gudang garam cuan 8%-an, dan BRIS ini kita jualan cuan sekitar 3-6%. Terus Indika Energy hari ini kita ada cut loss sekitaran 1-5%, dan Medco ini ada 4-10% gitu. Tapi jarang-jarang kita cut loss sampai segitu ya. Nah, ini impas, kalau yang biru ini impas. Anyway, untuk beberapa saham yang jangka menengah itu kita banyak ngeholdnya, seperti contohnya tadi ada Imas dan beberapa saham yang lainnya. Ini masih hijau-hijau dan kita belum jual. Contohnya ada Bian, Indi, dan Akra. Oke, nah kita nggak tahu nih apakah Akra ini bakalan jadi salah satu multi bagger kita. Terus ada saham third liner yang saya nggak bisa sebut di sini sih. Ada beberapa yang di jangka menengahnya Mtrade tuh ada third liner yang kita ngehold juga. Mungkin teman-teman bilang, ih saham gorengan, tapi kita ngelihat chartnya dan likuiditasnya memungkinkan, jadi kita bisa masuk gitu. Oke, ini ada yang nanya BDMN kemana ya? Saham perbankan udah pada naik, ini BDMN kok belum naik? Kita lihat dari teknikalnya sebenarnya bukannya dia nggak naik, dia justru malah udah naik duluan. Ini naiknya lumayan signifikan, jadi sekarang dia tuh ada koreksi yang sebenarnya normalize dari harga sahamnya dia tuh lagi sideways gitu. Oke, aku mau update beberapa laporan keuangan di kuartal 1 dari beberapa emiten. Yang menarik MDKA ini dia meskipun harga sahamnya turun terus dan kita lagi nge-watch saham ini, dia pas banget lagi di area support di sini. Ini tuh laba bersihnya tuh naik sekitaran 61% secara tahunan, secara kuartalan juga naik. Jadi kalau kuartalan tuh kita perhatikan dalam tren jangka pendek. Biasanya kuartal 1 itu turun dibandingkan kuartal 4, itu sangat normal sekali. Karena kuartal 4 biasanya laporan keuangan perusahaan akan bagus banget, ngejar sales banget, ngejar target gitu. Tapi kalau di kuartal 1-nya lebih rendah dari kuartal 4, itu normal. Jika di kuartal 1 itu lebih bagus daripada di kuartal 4, maka itu keren banget gitu ya. Nah, kita mau review lagi untuk emiten lain yang juga dia tuh resultnya bagus, yaitu salah satunya Pegas. Di sini aku nggak akan bahas detail untuk kenapanya, kita akan bahas di morning briefing aja. Jadi ini Pegas itu secara kuartalan itu laba bersihnya naik 447,4%. Tapi secara tahunan itu laba bersih Pegas tuh turun 27,4%. Nah, ternyata investor tuh tetap memperhatikan secara tahunan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 4 itu kayaknya kayak nggak fair gitu loh. Jadi kita mesti bandinginnya tuh dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, baru itu fair gitu. Nah, ini Pegas secara kuartalan trennya bagus, tapi secara tahunan kurang bagus gitu, masih turun dibandingkan kuartal 1 tahun 2022, makanya dia turun juga. Oke, kita akan review lagi untuk emiten yang lain. Mayora ini dia pendapatannya tuh sebenarnya ralat ya. Mayora ini secara tahunan dia itu labanya naik 202,4%, sedangkan secara kuartalan dibandingkan dengan kuartal 4 2022 itu cuma naik 28%. Chartnya flat-flat aja. Perusahaan ini tuh bagus banget guys. Mayora ini sehat banget perusahaan ini. Cuman dia nggak gerak kemana-mana. Jadi menurut saya Mayora ini kalau kamu punya duit tuh sebenarnya beli dan simpan untuk jangka panjang aja nggak apa-apa gitu. Kalau untuk jangka menengah, jangka pendeknya nanti kita lagi watch dulu. Dan kalau misalkan turun lagi ya beli lagi. Untuk Mayora ini kita pakai caranya value investing. Meskipun
meskipun valuasinya sekarang lagi mahal banget gitu, tapi nanti kalau ada turun lagi, ada diskon valuasi lagi, masuk aja dikit-dikit dulu. Nah memang unik sebenarnya banyak saham di bursa kita tuh perusahaan yang emiten fundamentalnya bagus, tapi malah sahamnya nggak naik-naik, harga sahamnya tuh nggak naik kencang, contohnya kayak Mayora ini gitu. Anyway, kita akan lihat untuk emiten lain. Elnusa. Elsa ini dia, kita tadi ada profit taking untuk jangka pendeknya, impas sih 0 sampai 1,3%. Si Elsa ini dia laba bersihnya sebenarnya naik 53% secara tahunan, dan secara kuartalan naik 31,4%. Tapi tidak selalu semua itu tercermin dalam pergerakan harga saham jangka pendek ya. Jadi duit dari investor-investor gede tuh sekarang kan lagi musim earnings ya. Fokusnya masih ke beberapa perusahaan yang memang jadi fokus mereka yang benar-benar bagus gitu secara fundamental. Jadi sebenarnya meskipun earnings dari banyak emiten bagus-bagus tuh quote on quote ini tuh bersaing, saham yang satu tuh bersaing dengan saham yang lain. Duitnya investor tuh ya segitu, di market investor gede tuh duitnya ya segitu gitu loh. Jadi mereka akan alokasikan untuk emiten yang benar-benar mereka suka dulu gitu. Oke, untuk beberapa yang lain yang kurang bagus resultnya aku nggak bacain. INKP masih terpengaruh dolar atau enggak? Masih terpengaruh dolar, the Duren Holik. Oke. Untuk saham-saham yang lain kita akan sambung di morning briefing M-Trade besok ya. Terus termasuk ada Sido muncul dan juga saham yang lain. Oh ya, aku mau infoin pembagian dividen. Mitratel 2 Mei itu hari ini tadi come date-nya, dividen yield-nya 3,07% dan ini termasuk perusahaan yang bagus buat investment. Masih murah juga harga sahamnya. Kalau valuasinya besok cek di Mvest, akan infoin di Mvest. Kemudian untuk Mcol besok itu aku kepikirnya kayak Ancol gitu. Ancol tuh juga listing di bursa. Anyway, out of topic. Mcol itu di emiten Prima Andalan Mandiri. Dividen yield-nya lumayan gede, di angka 9,4% dibandingkan harga saham hari ini. Jangan lupa Astra International 4 Mei juga sama kayak Mcol tadi di 8,2%. Indika Energy dividen yield-nya di 8,3%. Jadi Astra International dividen per share-nya 552, Indi 208, Mcol 650, Mitratel hari ini 21,38 ya. Jadi aku ulang lagi, akan ada pembagian dividen untuk tanggal 4 Mei nanti. Ada 3 saham. Saham yang pertama ada saham Astra International, Rp552 per lembar saham, dividen yield sekitaran 8%. Indi 208 per lembar saham, dividen yield sekitaran 8%-an juga. Mcol 650 per lembar saham, dividen yield 9,4%. Dan hati-hati, tanggal 5 Mei-nya bisa jatuh dalam. Astra International kalau kamu punya buat long term investment, hold aja dan nikmati. Tapi kalau kamu baru beli sebulan terakhir ini, siap-siap kamu bakalan mengalami capital loss atau harga sahamnya jatuh banget gitu ya. Bisa rugi banget untuk harga sahamnya. Tapi kamu cuan dari dividennya, ya udah. Kalau misalkan mau nge-hold pun boleh, mau jualan tradersnya boleh juga yang udah dapat harga-harga 1 bulan terakhir ini. Tapi yang punya sebelum 1 bulan ini ya, Astra International tepatnya di harga sekitaran di bawah 6.200 atau di bawah 6.100 itu masih boleh hold, gak apa-apa. Kalau aku sih Astra International termasuk satu saham yang aku nggak jual-jual, kebetulan aku dapat di bawah dan memang udah rencana ngumpulin di bawah sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan dari tahun yang lalu. Mungkin teman-teman ada yang ngikutin di sini. Anyway, selengkapnya aku akan bahas bersama dengan tim Coach M-Trade di morning briefing besok. Sorry nggak semua saham bisa ke cover di sini. Jangan lupa follow terus story aku, dan teman-teman rekaman IG live ini aku nggak akan taruh di IG lagi, tapi di YouTube langsung aja follow YouTube Ellen May. Namanya balik lagi jadi Ellen May. Oke, thank you semuanya. Salam profit, selamat malam.
Jangan lupa member, besok hari Sabtu ada member gathering. Kamu bisa nanya-nanya, kamu bisa curcol di situ dan dengerin temenmu curcol. Oke? Good night, salam profit, bye-bye. Yang mau join Mtrade bisa langsung aja DM saya Mtrade, nama, email, dan WhatsApp. Dadah!